Karena nanti ada masalahnya begini, jadi itu kaitannya ini. Jadi penyakit sambar itu menimpa ternak ladang Mesir, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua, tetapi adalah ternak-ternak yang di luar kandang. Kemungkinan besar adalah apa? Infeksi akibat bangkai katak. Ada akibat dari situ. Nah ini kan kejadian juga di mana itu? Di Pasar Talo, sekitar belum lama lah itu. Pokoknya sekitar kasus-kasus virus corona itu. Orang Pasar Talo ini kan tidak mengurung ternaknya di dalam kandang, tetapi meliarkan ternak itu kemana-mana. Dan itu belum lama itu kan banyak ternak mati. Penularannya kan cepat sekali ketika ternak itu tidak terisolasi. Akan berbeda kalau misalnya itu di kandang, jadi tidak liar, maka tidak bersinggungan dengan ternak-ternak yang liar itu. Itu sampai ada orang Katolik itu yang ternaknya mati dari 18 tinggal 8, itu berarti sekitar 10-an ekor ya, mati punya orang Katolik. Ketika dia laporan sama bapaknya bukan mengatakan waduh aku turut prihatin, tidak mengatakan begitu, tapi bapaknya mengatakan sekarang renungkanlah kamu dulu punya apa, sekarang punya apa gitu. Karena dulu ketika dia belum punya ternak banyak, itu masih sempat jadi prodiakon. Tetapi setelah punya ternak banyak, dia keluar dari prodiakon. Makanya bapaknya itu mengatakan begitu. Jadi kan merasa nggak sempat lagi itu jadi prodiakon karena ngurusi ternaknya itu. Maka bapaknya itu bilang begitu. Menurut saya betul juga. Nggak usah dikasih itu. Tapi pada waktu itu memang sangat mengerikan. Jadi ketika ada misalnya itu sapi-sapi sudah dinaikkan ke truk mau dijual, tiba-tiba di tengah jalan mati. Saya sudah ingatkan kepada mereka itu sebenarnya waktu itu. Awal-awal saya lewat sana kan banyak apa itu tuh kotoran sapi itu di jalan kan. Saya bilang ini kalian ini beternak atau apa? Kalau ternak itu ya dikurung. Karena saya melihat orang di situ tidak punya tanaman, sayuran nggak ada, macam-macam nggak ada. Karena liar, semua diliarkan, sehingga semua dirusak, nggak punya apa-apa. Masa orang kampung daun ubi aja harus beli, cabai nggak punya karena dirusak oleh sapi. Kalau tidak dipagari, rusak. Ternyata kemarin itu sapi di situ yang liar itu habis. Sehari itu bisa mati 14 ekor, bisa lebih dari itu. Tapi saya tidak mengatakan itu tulah sebenarnya. Berarti salah pemerintahnya itu. Gimana? Salah pemerintah. Jadi dibuat perda mengatur ternak. Ada perdanya Pak. Adanya ada. Berarti warganya yang iya memang tidak dijalankan. Saya sedang cari di kecamatan Ketahuan itu ada perda mengenai sapi tidak. Kalau ada, saya mau lihat. Karena di tanahnya di Ketahuan itu banyak sapinya. Jadi kalau ada perda boleh tembak, tembak. kalau benteng ada. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan yang ke-6.
Musa dan Harun. Ambillah jeraga dari dapur peraturan seraku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jeraga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jeraga dari dapur peraturan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa mengamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecahkan sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ari-ari itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ari-ari itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah. Nah, apa itu setelah ke-6 itu? Garam. Kayak cacar kan, Bu? Kayak cacar. Nah, itu seperti gelembung-gelembung itu. Makanan pecah. Apa ada kaitannya dengan cacar? Tapi ini yang terjadi. Jadi bara itu merupakan mungkin infeksi pada kulit akibat gigitan lalat pembawanya yang berkembang biak pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan membawa kuman penyakit dari bangkai katak dan infeksi pada ternak. Itu kemungkinan. Menyerangnya kapan itu sekitar bulan Desember Januari. Sampai detil-detilnya itu. Jelaga itu sebenarnya kan kalau arang. Kalau kita misalnya pakai semprong dulu, zaman dulu itu semprong. Terus kemudian ada yang langes, langes. Oh, kemudian langes pakai yang warna hitam itu loh, Pak. Itu masuk ke hidung itu, Bu? Bisa masuk hidung. Gitu loh. Jadi pengalaman kami di novisiat itu pada tahun 87. Di situ kan listrik itu hanya berapa jam, sehingga lanjutannya adalah pakai teflon yang ada semprong itu. Nah, biasanya kan kadang-kadang kan kita buatnya terlalu besar. Iya, sumbunya itu. Jadi ketika kita bangun pagi itu, bukannya itu naik. Dan celakanya karena kamar kami itu kan sempit-sempit gitu. Peraturan itu kan kamarnya sempit. Hanya pas untuk dipan sama tambah mungkin meja saja. Dan kami nyambalin jubah itu. Jadi jubah yang sudah dicuci, digosok bersih, kaki-kaki mau dipakai itu lucu-lucu bawahnya.